Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa lalu dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Terima kasih. Semoga dengan doa dan amal Asmaul Husna kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. Alhamdulillah. Hari ini masuk semua. Semua ya. Alhamdulillah. Semoga Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita dan minggu depan juga tetap masuk semua seperti sekarang ini. Farel juga sudah sehat setelah 2 minggu tidak mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah. Sudah rapi. Tempatnya di belakang. Ada sampah enggak? Kalau kira-kira ada sampah, ada tempat sampah. Sudah rapi? Sudah siap belajar? Sudah siap? Oke, biar kalian lebih semangat lagi. Kalau tangan saya terbuka bilang ha. Kalau tangan saya tertutup bilang hem. Coba. Paling cepat. Oke, beri tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Haham sudah selesai. Oke, pertemuan lalu kita membahas tentang hari kiamat. Masih ingat apa hari kiamat itu? Hari hancurnya semesta. Hari kiamat ada berapa? 2. Apa saja? Kiamat kubro dan kiamat Sugro. Apa kiamat kubro itu? Kiamat besar. Besar. Kalau kiamat sugro, Kiamat kecil. apa saja tanda-tanda dari kiamat kubro? Yang pertama, Duhon. Duhon. apa duhon? Abu Dasar. Asap. Di mana Dajjal terbunuh? Di Babulun. Bagus. Siapa yang membunuh? Isa bersama dengan angin. Dabba al-ard. Apa dabba itu? Hewan melata. Terus setelah dabba, Angin sepoi-sepoi. angin sepoi-sepoi yang mematikan. Angin sepoi-sepoi yang mematikan. Masjid dibuat bertingkat, dibuat megah, namun tidak ada yang sholat. Sepi yang sholat. Itu termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Sukro. Sekarang kita akan membahas tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Kira-kira apa itu alam gaib? Alam Kematian. Kematian. Yang lain? Lalu apa? Tidak nampak sekarang. Nampaknya kapan? Setelah kematian. Lalu kira-kira apa saja alam gaib itu? Ya. Untuk lebih memperjelas pembelajaran yang saat ini akan kita jelaskan, akan kita pelajari. Oke, terima kasih. Sebelum kita ke pembelajaran, kita akan mengenali dulu indikator dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Alam gaib itu apa saja, kalian bisa menjelaskannya. Dan mengidentifikasi hari akhir nanti. Terus tujuan pembelajarannya melalui penggunaan mind mapping ini, peta konsep. Diharapkan kalian dapat memahami macam-macam alam gaib. Jadi nanti kalian harus tahu alam gaib itu ini seperti ini. Ada sekian alam gaib, di masing-masing alam gaib ini terjadi yang begini.
Nanti kalian ada diskusi dan ada presentasi. Nanti kalian dapat menyajikan dalil-dalil tentang alam gaib. Misalkan alam barzakh. Alam barzakh terdapat dalam Quran surat apa? Terdapat dalam hadis riwayat siapa? Terus yang ketiga, ini peta konsepnya. Apa itu alam gaib? Adakah kehidupan setelah kematian? Ada nggak nanti kehidupan setelah kematian? Kalau ada, yang harus kalian presentasikan. Yang pertama, bagaimana proses kehidupan setelah kematian, dan sebutkan juga dalil-dalilnya. Ketika kalian sudah mati, apa saja nanti kehidupannya sampai akhir, yang paling akhir sebutkan juga dalil-dalilnya. Yang kedua, ini kita terfokus ke alam barzakh, alam yang berada di kubur. Ada di masyarakat sekarang ini marak sekali syair tembang yang berbunyi, saben malam Jumat ahli kubur balik neng oma, kanggo calok tungo moco Quran dan sakalimat, nanging ra dikirimi lanjur balik merepes mili, balik nang kuburan mangku tangan ketangisan. Di tembang tersebut menunjukkan bahwa setiap malam Jumat orang yang sudah mati kembali ke dunia. Pertanyaannya, benar apa tidak orang yang sudah meninggal akan kembali ke malam Jumat? Dan yang ketiga yang harus kalian presentasikan ini, kita sama Rasulullah disuruh melakukan ziarah kubur. Ketika kita ziarah kubur, apa yang harus kita lakukan dulu? Sebelum masuk, mengucapkan salam kepada ahli kubur. Nah, pertanyaannya, apakah ahli kubur mendengar? Apakah ahli kubur mendengar? Untuk apa salam kubur tersebut? Apakah ahli kubur mendengar? Bukankah ahli kubur itu sudah mati, ya kan? Itu menjadi pertanyaan yang ketiga yang harus kalian diskusikan. Jadi ada tiga. Yang pertama, bagaimana proses kehidupan setelah kematian? Sebutkan juga dalil-dalilnya. Yang kedua, tentang tembang malam Jumat tadi. Yang ketiga, tentang ahli kubur. Sudah paham apa yang harus didiskusikan? Sudah? Sekarang kalian berkumpul dengan tokohnya. Kerja sama, saya nilai juga. Kekompakan kalian dalam melakukan diskusi, saya nilai. Yang suaranya kurang keras di laptop bisa kalian keraskan. Sudah nemu videonya? Kali itu buka itu. Sudah habis, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Kelompok 3 maju. Intinya gini, orang itu akan diperlihatkan setiap pagi dan petang tempat kembalinya suatu saat nanti. Apakah dia di surga, apakah dia di neraka. Jika di pagi dan petang itu yang diperlihatkan adalah surga, berarti dia termasuk ahli surga. Tetapi jika dia ahli neraka, diperlihatkan adalah neraka, berarti dia ahli neraka. Nah itu yang kedua adalah yaumun atau yang dikenal dengan hari kebangkitan. Di mana semua, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Arab kita, Jepang, tetapi semuanya dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti itu di masa ini adalah di mana orang Muslim diberi syafaat, diberi pertolongan agar mendapat
pertolongan daripada pertolongan Rasulullah SAW. Syaratnya orang muslim itu tidak boleh syirik yang menyebabkan kekafiran. Orang kafir, musyrik, munafik tidak bisa mendapatkan syafaat itu. Syafaat ini diberikan kepada tulisan catatan selama hidupnya, aman berbuat baik atau buruknya ditampakkan. Jika yang ditampakkan itu, yang dikasihkan itu dari tangan kanan, berarti dia adalah orang yang akan kembali kepada keluarganya yang Islam, yang masuk surga, menjadi ahli surga. Jika yang diberikan dengan tangan kiri, dia akan berkata, celakalah aku, celaka. Karena kenapa? Dia akan dilemparkan ke neraka, dibuat voli sama malaikat itu. Bentar. Orang yang sudah meninggal punya urusan sendiri. Kalau orang itu baik, dia akan dapat kenikmatan di dalam barzah. Kalau dia tidak baik, dia akan berurusan dengan anaknya di dalam barzah. Bagaimana mereka akan kembali sedangkan saat para takziah meninggalkan kuburan 7 langkah saja, malaikat Munkar Nakir ada sudah menginterogasi. Kita berziarah kubur, kita disunahkan untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ahli kubur mendengar dan menjawab salam dari kita, tetapi kita tidak dapat mendengar jawaban dan salam dari ahli kubur tersebut. Jika kita mendengar, maka kita akan lari. Sudah presentasinya? Oke, presentasi dari kelompok tugas 3 sudah selesai. Presentasinya sangat bagus sekali, beri tepuk tangan. Silakan kelompok lain kalau ada yang tidak dimengerti atau ada perbedaan pendapat dengan yang kalian cari tadi, silakan kalian tanyakan. Yuk, siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya tadi melihat di internet menurut Sayyid Sayyid riwayat Rasulullah SAW menjelaskan setiap malam Jumat orang muslim akan datang kepada keluarganya memperhatikan keadaan keluarganya. Jika keluarganya beramal saleh, maka ahli kubur bahagia. Jika keluarganya melakukan keburukan, maka ahli kubur akan. Oke. Katanya Laila tadi, berdasarkan pendapat dia yang di-share, menurut siapa? Menurut siapa? Menurut Syekh Alwi katanya yang diriwayatkan dari Imam Syabili yang dinukil dari Rasulullah bahwa katanya pendapat ini ahli kubur itu akan datang ke kita. Berbeda dengan pendapat kalian, pendapatnya ini datang ke kita ketika malam Jumat. Yuk, silakan dijawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kembalikan dia ke bumi karena aku menciptakannya dari bumi, mengembalikannya ke bumi dan mengeluarkannya dari bumi sekali saja. Lalu ruh orang soleh itu kembali ke jasadnya. 2 malaikat datang duduk bersama seraya bertanya. Setiap malaikat berdoa agar ruhnya tidak naik ke arah mereka." Jadi dari ayat ini dapat kita pahami bahwa ruh orang yang sudah mati Allah kembalikan lagi ke jasadnya. Bagaimana mau ke rumah sedangkan di kubur ruhnya diinterogasi malaikat Munkar Nakir? Oke, jawabannya bagus, beri tepuk tangan. Menurut pendapat kelompok 3 tetap bagaimana kita akan dibangkitkan ke kubur untuk menemui yang masih hidup, sedangkan di kubur saja di orang yang sudah mati itu sibuk dengan menjawab pertanyaan dari para malaikat. Oke, kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Ya, Farel, ini 2 minggu udah masuknya langsung tanya. Wah, bagus ini. Jika manusia dibangkitkan dari alam barzah, apakah sama baik muslim, kafir atau munafik? Apakah sama dirinya, rupanya, baik itu bentuk lainnya ketika bangkitnya? Ini pertanyaannya begini. Ketika dibangkitkan di Yaumul Ba'ats, yang sudah mati dibangkitkan, yang muslim, kafir, munafik ya, apakah semuanya sama? Rupanya sama. Otomatis ketika masih hidup kan ada yang begini lah, ada yang pesek, ada yang macung. Nah, ketika dibangkitkan apakah mereka dengan rupa yang sama atau bagaimana? Silakan dijawab. Terdapat 12 golongan saat Yaumul Ba'ats. Golongan yang pertama adalah
mereka digiring dari kuburnya dalam keadaan tak bertangan dan kaki. Barisan yang ke-8, barisan ini digiring dari kuburnya dalam keadaan tangan dan kakinya terbalik. Barisan yang ke-9, barisan ini digiring dari kuburnya dalam keadaan wajahnya berwarna hitam dan matanya membiru serta perutnya berisi api yang membara. Barisan yang 10 dan wajah-wajahnya bersinar laksana bulan purnama. Itulah 12 golongan saat yang membahas. Oke, jawabannya bagus. Bagaimana? Dipahami? Jadi, menurut pendapatnya kelompok 3 bahwa ketika dibangkitkan itu ada 12 golongan. Jadi tayang WC yang mancung itu semuanya nanti menjadi 12 golongan. Oke, sudah kelompok 3? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak ada, silakan kelompok 3 bisa kembali ke tempat, beri tepuk tangan yang meriah. Presentasi dan diskusi sudah kita laksanakan. Silakan kalau ada yang mau memberikan kesimpulan. Siapa? Yuk, Ria. 12 golongan saat yang membahas. 1. Mereka digiring dari kuburnya dalam keadaan tak bertangan dan berkaki. 2. Barisan ini digiring dari kuburnya dalam keadaan masing-masing menyerupai babi hutan. 3. Barisan ini digiring. Yuk. Jadi ketika kita mengucapkan salam kepada ahli kubur mendengar dan bisa menjawabnya. Tapi kita tidak bisa mendengarnya karena kita beda alam. Ketika ahli kubur menjawab, kita tidak bisa mendengar. Kalau kita bisa mendengarnya, kita akan lari ketakutan karena mereka sedang melakukan. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Katanya Yuni, ahli kubur ketika kita mengucapkan salam di kubur itu, ahli kubur mendengar dan mereka menjawab. Namun mereka saat mereka menjawab, kita mendengar apa tidak? Karena katanya kalau kita mendengar jawaban dari mereka, kita akan lari. Takut. Bagus. Ayo, kalau ada yang mau memberikan kesimpulan lagi. Ya, Indra, Ferdi. Orang yang sudah meninggal punya urusan sendiri-sendiri. Kalau orang baik, dia akan dapat kenikmatan di alam barzah. Kalau dia tidak baik, dia akan berurusan dengan amalnya di alam barzah. Lalu bagaimana mereka akan kembali, sedangkan saat para takziah meninggalkan kuburan 7 langkah saja, malaikat bukan nakir sudah menginterogasi kita. Oke, bagus. Pendapat kelompoknya ini juga sama dengan kelompok ketiga tadi, bahwa siapa? Orang ketika malam Jumat mereka tidak kembali ke mana? Ke rumah. Karena katanya bagaimana mereka akan kembali sedangkan di kuburan saja mereka diinterogasi oleh malaikat. Ini bagus, beri tepuk tangan. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya akan memberikan kesimpulan. Ada 10 alam. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang pertama alam barzah. Alam barzah ini dikenal dengan alam kubur. Yang kedua yaumul ba'ats, dikenal dengan hari kebangkitan, bukan hari kebangkitan nasional ya. Yang ketiga yaumul mahsyar. Jawaban kesimpulan dari problem yang pertama. Jawaban dari problem yang kedua tentang kembang pada malam Jumat ini. Ada berapa imam? Kita mengenal ada berapa imam? Siapa saja? Imam Syafi'i, Hanafi, Hanafi. Beda enggak empat imam? Beda. Mereka sama dalam segi usul, namun mereka berbeda dalam segi furu. Misalkan begini, sholat hukumnya wajib apa enggak? Wajib. Empat imam ini mewajibkan apa enggak? Wajib semua. Ada yang menggunakan kunut, ada yang tidak menggunakan. Perbedaan dalam segi furu menyebabkan orang itu kafir apa enggak? Tidak. Perbedaan dalam segi furu itu wajar. Ada dua perbedaan tadi. Ada yang mengatakan kelompok 3 dan kelompok 1 mengatakan bahwa setiap mereka yang sudah meninggal, mereka tidak akan kembali ke mana? Ke rumah, karena sudah diinterogasi oleh malaikat. Sedangkan kelompok 2, kelompoknya lainnya mengatakan bahwa mereka akan kembali ke rumah.
untuk melihat anak cucu kita katanya. Kalau yang di rumah ini berbuat baik, maka mereka pulang dengan penuh kebaikan. Tapi kalau mereka berbuat buruk, mereka akan nangis sesungguhkan ketika berada di. Terus yang ketiga, benar. Semuanya sama jawabannya, bahwa orang yang dikubur mendengar apa yang kita ucapkan, salam kita, namun kita tidak bisa mendengar jawaban dari mereka. Seandainya mereka menjawab pas malam hari, saya lewat di kuburan, assalamualaikum yang dikubur, lalu para ahli kubur menjawab, waalaikumsalam adik. Saya noleh kanan, noleh kiri, tidak ada orang kan, jeng, tanpa itu ditinggal sebagai saya. Oke. Sudah paham? Sekarang kita akan bermain peran. Nih. Halo. Hai. Bisa? Nih. Tengok saya, tengok wajah tampan saya. Ini. Sekarang kita akan bermain peran. Ini ada 20 kartu sakti. Sesuai dengan jumlah kalian, ini ada 20 kartu sakti, dan sesuai juga dengan ini. Dengan jumlah ini 10 alam dan 10 arti. Nanti bangku ini dijadikan 5 belakang menjadi 4 baris dengan 5 saf, menjadi 4 banjar dengan 5 saf. Misalkan di sini ada posisi 1 sampai yang bangku selatan posisi 1 sampai 5. Yang ini posisi 6 sampai 10. Misalkan Inam mendapat kartu sakti hari pertimbangan. Hari pertimbangan ini keberapa? Ke 6. Hari pertimbangan ke-6, berarti dia harus duduk di kursi ke-6. Berdampingan dengan Yaumul Mizan. Terus juga misalkan ini Lisa kena Sirot. Sirot ini di urutan keberapa? 8. Sirot di urutan ke-8, berarti dia duduk di kursi 8 berdampingan dengan jembatan. Paham? Paham? Kalau paham, ini kursinya silakan kalian setting 5-5 seperti yang saya sebutkan tadi. 5 saf, 4 banjar. Biar tidak jatuh laptopnya, bisa kalian bawa ke depan dulu. Nanti setelah kartu sakti ini saya bagikan, nanti kalian menempati kursi yang sesuai dengan itu. Ini kalian masih acak kan? Sesuai dengan ini. Dan kalian menjelaskan. Misalkan Khalil mendapatkan Yaumul Jaza. Jadi Khalil menjelaskan tentang Yaumul Jaza. Ya. Nah, ini tidak satu kali. Ini sampai kalian paham tidak ada kesalahan dalam pembagian kartu tersebut. Dalam permainan ini sampai kalian tidak ada kesalahan. 7 jaza, 8 syirat, 9 surga, 10 neraka. Ingat? Sudah ingat? Ingat. Urutannya ingat? Urutannya ingat? Kartu sakti saya bagikan sekarang. Kartu sakti saya bagikan. La tabta illa sa'at. Nanti dalam hitungan 10 sudah menempati tempatnya. Lu jangan dibuka, jangan ngintip, yang ngintip bintilan. Sudah siap? Silakan dibuka. Sudah ketemu? Silakan dibuka. Sudah? Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
4, 5. Oke, waktunya habis. Silakan kalian duduk. Yang sini Barza berpasangan dengan kubur. Benar. Yang ini Baat berpasangan dengan hari perhitungan. Yang salah berdiri. Yang ini Masya berpasangan dengan berkumpul. Bagus. Yang itu Syafaat berpasangan sama Baat. Bagus. Yang itu bisa berpasangan dengan kebangkitan. Salah. Berdiri. Yang ini bisa berpasangan dengan pertimbangan. Cocok. Yang ini pembalasan.
Biasa. Ini harusnya di sana. Ini harusnya di sini. Ini ke sini. Ya. Tuker. Jembatan, sirot. Jembatan, surga. Surga. Yang surga harusnya di sini. Neraka. Ada berapa yang salah? Dua anak. Oke. Sekarang yang kebagian Yaumul Mizan mana? Apa Yaumul Mizan itu? Hari pertimbangan. Diapakan di hari pertimbangan itu? Ditimbang. Apanya? Dosanya. Bagus. Bagus. Yaumul Mizan. Yaumul Ba'as. Mana Yaumul Ba'as? Apa Yaumul Ba'as? Hari bangkitnya manusia dari alam kubur. Hari bangkitnya manusia dari alam kubur. Terus yang kebagian syirat. Apa syirat? Jembatannya kami kembali. Acak. Jatuh. Jangan dibuka. Jangan dibuka. La tafta illa sa'a. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Alam barzah, alam kubur, bagus. Ba'as, bangkitan, bagus. Masyar, berkumpul, bagus. Syafaat, benar. Hisab, itu benar. Yang 6, mizan, timbang, benar. Jasa, pembalasan, syirat, jumatan, surga. Oke, bagus. Coba yang jelaskan sekarang yang kebagian dengan Yaumul Jaza. Ya. Apa Yaumul Jaza itu? Hari pembalasan amal manusia. Bagus. Masyar, jawab Masyar. Apa Masyar itu? Setelah dibangkitkan. Nah, setelah dibangkitkan. Bagus. Oke, sudah tidak ada kesalahan, berarti permainan selesai. Berarti saya anggap kalian sudah paham. Ya. Minggu depan masuk di bab 2, pembelajaran bab 2. Tapi sebelum pembelajaran bab 2-nya, minggu depannya ulangan dulu. Ulangan harian bab 1 tentang hari akhir dan alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Paham? Paham? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian tutup dengan doa. Habis ini bisa istirahat. Ketua kelas, ini doa. Let's try together. Semoga ilmunya bermanfaat. Bisa istirahat. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.